Di luar apa di luar? Di luar aja. Buktinya apa aja Mas? Sepak bola bang. Paula gimana tadi di dalam Kak? Seperti apa Kak? Tadi di dalam Seperti ada pertengkaran Kak. tadi sempat nangis ya Kak Paula ya. Kak Paula gimana Kak? Bener sempat nangis kak. Kak Paula sedikit tadi sempat nangis ya Kak ya. Anak-anak Kak. Tadi di dalam sempat berantem ya Kak ya? Seperti apa Kak? Ngomongin apa Kak? Ngomongin anak-anak ya Kak ya? Berkaca-kaca. Kangen sama anak-anak ya Kak ya? Pengen Maaf ya. bareng lagi kumpul sama anak-anak ya Kak? Bener gak sih Kak? Pengen kumpul nginep lagi Kak sama anak-anak Kak? Kangen apa sih Kak? Kasih jalan dulu. Oh my god. Kak Paula tadi Kapan terakhir ketemu anak-anak Kak Paula? Dah. Lo tadi ketemunya kapan kak? Bola. Kak Paula mungkin nangis kenapa sih Kak Paula? Tadi kamu kenapa Kak? Iya yang bikin nangis Kak Paula anak-anak Kak. Pada geradak banget. Oh, hati-hati. Tadi katanya ngasih pembuktian soal apa Kak? Iya kenapa manggilnya? Tadi di dalam ada perkelahian. Awas dulu kamera gua. Kak, tadi gimana persidangannya Kak Paula? Sedikit dong Kak Paula. Mas Alfon, Apa yang bikin nangis? Kak Paula, apa yang bikin nangis? Kak Paula sedikit dong. Apa yang bikin nangis Kak? Kenapa Kak? Faktor apa yang bikin nangis Kak Paula? Pakai app ini gue aja, pakai gambar gue kan dia ntar gue kirim bagus. Bentar. Paula, gimana tadi? Dikit Kak Paula. kemarin juga netizen sambil jalan. Iya. Banyak netizen bilang anak-anak kayak Bang, gak usah dipegang-pegang. Ya udah gak usah pegang-pegang. Ngapain sih? Gue gak nyentuh narsumnya juga. Jangan megang Mas. Saya narsumnya gak ada yang dipegang, gak usah disentuh bang. Orang gak ada yang megang, gak usah disentuh. sabar. Pak gimana Kak Paula sedikit dong? Kak Paula apa yang bikin nangis Kak Paula? Kak Paula nangis, Kak Paula tadi di dalam ruang sidang. Sedikit aja Kak Paula, sedikit. Sedikit Kak Paula. Satu statement aja. Kak Paula terkait yang diberikan mobil sama ini gimana Kak Paula? Jalan-jalan. Mundurin mas, maaf mas ya. Sedikit ya. Maaf ya. Maaf ya, nggak ada niat untuk maaf. Maaf ya Mas. Kakak hari ini Mas betul titik terakhir. Masuk kamera. Oh sama-sama. Ada boleh dah. Oke, yang didengar sama dia apa tadi? Kalau versi dia apa? Oh kalau dari versi abang Versi dari abang aja? abangnya apa? Enggak, versi dia apa dulu gitu kan? Jadi saya bisa ngeresponnya gitu kan? Jadi itu bisa saling mengisi. Terkait persidangan tadi aja sih mungkin. Ya apa? Kan bukti-bukti Sidang rekaman, pembuktian, ada terus bukti rekaman percakapan juga, Yang bukti versinya suara, dari gitu. Fahmi. Dia merasa Iya, puas itu. karena semua bukti-bukti itu Sudah memang terungkap itu. terungkap. Oh, itu kan namanya pengantar bukti. Nah, pengantar bukti mereka itu ada beberapa tadi itu kan kalau salah sih sekitar 30 atau berapa saya lupa ini ya. Nah, kebanyakan itu memang bukti elektronik ya. Nah, terkait dengan bukti itu sebenarnya di dalam Undang-Undang ITE itu kan ada Undang-Undang nomor 1128, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 dan Undang-Undang nomor 1 tahun 2005. Nah, bukti itu tidak bisa dipenggal-penggal. Bukti itu dia harus utuh. Nah, oleh sebab itu makanya kalau misalnya ada bukti yang dipenggal-penggal dan itu tidak utuh, itu bukan dikatakan sebagai bukti. Bukti yang dipenggal-penggal itu gimana bang? Ya, misalnya teman-teman kan punya nih video nih kan. Nah, video itu kan ada yang diedit kan. Nah, pengeditan itu ya nggak boleh sebenarnya apa adanya gitu.
Nah, tadi waktu jadi- di dalam bukti rekamannya sendiri, menurut abang itu dibengkak-bengkak apa gimana? Itu nanti. Tapi saya pengen bilang itu pada saat ini itu bukti-buktinya. Berdasarkan hukumnya harus utuh, gitu ya. Nah, kemudian perolehan bukti itu pun itu harus didapatkan secara legal. Apa itu legal? Secara hukum, gitu ya. Satu, itu tidak dilakukan secara tanpa persetujuan, itu pertama, gitu ya. Misal contoh begini, Mas gitu kan lagi bengong gitu kan, saya foto gitu kan, Mas nggak setuju karena hasil fotonya jelek gitu kan, mau diganti. Nah itu konsen Mas, gitu. Itu nggak boleh gitu kan, itu sah. Dan kemudian yang kedua, itu juga didapatnya itu harus dengan secara sah gitu kan, gitu. Nah itu dikatakan bahwa perolehan bukti itu harus secara sah dan sepersetujuan dari orang yang memilikinya. Jadi itu sih terkait dengan bukti-buktinya, terkait dengan puas tidak puas itu nanti ini makanya harus dikontestasikan dulu gitu kan di dalam proses persidangan gitu kan. Karena ini belum proses pembuktian. Tapi kalau dari statement Pak Kapaula sendiri sebenarnya mengakui nggak sih atas bukti-bukti yang diungkapkan tadi di persidangan? Ya itu nanti lah ya pada proses persidangan lah ya. Karena kan begini, yang saya bilang tadi terkait dengan ya namanya bukti-bukti itu kan harus didapat secara sah. Ya. Dan kemudian yang kedua itu didapatkan dengan persetujuan dari yang memiliki dari data elektronik tadi itu, gitu kan. Ya kalau semisalnya pengakuannya ya susah juga kita bilang gitu kan. Saya contoh begini, ada yang namanya dalam konteks hukum sesuatu itu harus secara sah gitu. Kalau misalnya tidak secara sah itu tidak bisa dipergunakan. Nah bang, tadi saya bertanya apakah bukti-bukti yang ditampilkan itu udah sah dan memenuhi syarat-syarat yang seperti abang bilang? Ya kalau misalnya menurut saya itu kan didapatkan dari seseorang ya, dan itu tanpa persetujuan. Artinya nggak setuju ya dari pihak Paula bahwa bukti-bukti rekaman itu ditampilkan atau gimana? Bukan nggak ditampilkan, didapatkan itu juga tidak sah secara hukum. Tapi kalau menurut majelis tadi gimana mungkin? Ya itu lain lagi, itu makanya akan diuji coba, akan dikontestasikan, akan secara hukum itu namanya dikostatiosakan, akan diperdebatkan dalam persidangan gitu kan. Agar apa? Mendapatkan titik temu, oh ternyata yang benarnya begini loh. Karena kan ini kan sepihak dari dia gitu kan. Nah nanti giliran kami juga sepihak dari kami juga. Nah hakim lah di situ yang berfungsi secara netral untuk menemukan apakah memang dari dua bukti itu, dari dua dalil itu mana kira-kira yang pas dan logis berdasarkan penilaian dari hakim. Tapi benar suara Paula nggak sih yang di rekaman itu yang ditampilkan? Ya kalau misalnya itu nanti ada kita buktikan gitu kan, apakah itu memang benar dia atau tidak, atau mungkin di situ berdasarkan konteksnya atau tidak gitu kan. Nah itu kita akan uji nanti dalam proses persidangan. Tapi dari statement lawyer sebelah kan juga ada yang mengatakan bahwa iya itu suara saya. Nah yang mengatakan itu suara saya itu Paula atau bukan Mas? Kalau misalnya itu ya bisa aja bilang iya, tetapi apakah itu memang membuktikan pada dalil belum tentu kan? Tidak. Tapi tadi kenapa bang Paula nangis banget gitu keluar persidangan kayak seakan-akan benar-benar hancur? Mbak udah punya anak belum? Coba punya. Mbak punya anak? Saya baru nikah. Baru nikah. Oke. Sehari nggak ketemu istri gimana? Sedih kalau Sedih. manusiawi malah. Dan kemudian itu kalau misalnya nggak ketemu dengan anggota keluarga yang lain gimana? Berarti Paula sedih karena itu bang? Jangan disimpulkan begitu. Saya cuma memberikan perumpamaan. Bang, apa Paula tadi nangis karena ada bertengkar di dalam apa gimana? Wah, nggak ada pertukaran. Itu di situ itu memang forum yang paling pas untuk mempertemukan kepentingan. Bang, tapi sebenarnya kalau dari Paula sendiri keinginannya itu gimana sih bang? Ingin rujuk atau ingin berpisah sih bang? Atau memang pengen hal ini cepat kelar dengan baik-baik gitu? Itu isu ya, itu isu. Yang sampai sekarang saya itu tidak pernah mendengar perkataan itu. Nah, kemudian saya tidak tahu tujuan dari adanya isu itu apa. Tapi yang jelas pada saat ini bagi prinsipal saya itu bagaimana mengedepankan anak-anak itu mendapatkan yang terbaik, psikologis yang baik, kultur yang baik, kemudian juga
apa namanya tuh perekonomian baik dan seterusnya. Nah itu yang dikatakan sebagai progressive business. Nah itu yang dikatakan sebagai suatu ukuran-ukuran memberikan hal yang terbaik bagi si anak, karena dia sebagai kelompok yang paling rentan dalam keluarga. Artinya nggak pengen berpisah ya Bang kalau dari Paula? Jangan disimpulkan begitu. Intinya adalah bagaimana dia itu mencari kepentingan terbaik untuk anak-anak. Itu doang. Kalau semisal terkait dengan rujuk itu saya belum pernah mendengar sama sekarang. Dari Bang, tadi Paula nangis kenapa Bang? itu tadi jawab. Ini baru nanti ini masuk lagi. Intinya kan seorang ibu gitu ya itu menginginkan agar anak-anak itu mendapatkan hal yang dibutuhkan oleh anak itu. Ini Tadi kan sangat ada ini Bang, ada rahasia berdoa itu. Cek. Masa sih? Ya, di depan kedengaran. Wah, Itu enggak. kenapa tuh Bang? Itu Dinamika Forum namanya, Dinamika Forum. perdebatan seperti apa sih Bang sebenarnya yang terjadi di dalam? Perdebatannya terkait dengan ya pengantar bukti tadi itu. Ini Ini kan kan- pengantar iya. bukti kan. Nah, bukti-buktinya apa, kemudian bagaimana mendapatkan bukti itu, prosedurnya kayak gimana gitu. Ini kan sangat berbanding terbalik ya Mas. Tadi saat keluar juga Baim tuh kelihatannya sangat lega gitu, Iya, dibilang. merasa sangat puas gitu. Sedangkan Paula Ya, ini sendiri kan merasa sangat pembuktian. menangis gitu. Bukan, jangan dikontraskan begitu. Lain konteksnya juga kan gitu kan. Kalau ingin mengkontraskan dengan sesuatu yang sama, apple to apple ya gitu kan gitu. Ya misalnya contoh begini, kalau mengambil kamera dengan handphone dengan kamera ini kan berbeda kan, jadi nggak apple to apple begitu. Jadi gitu kira-kira ya Pak ya. Bang ada ini nggak indikasi untuk dia kembali rujuk? Udah dijawab Nah, tadi. ini sekarang